Kita ke sorotan lain, saudara. 2 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka dalam bentrok antar kubu pendukung calon bupati dan wakil bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah. Bentrokan antara 2 pendukung pasangan calon pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah kembali terjadi. Diduga bentrokan kembali terjadi karena adanya provokasi kepada 2 kelompok pendukung calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya. Petugas terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. 2 orang meninggal dunia akibat bentrokan ini, sementara ratusan warga mengalami luka-luka. Bentrok antar kedua kelompok pendukung saat ini sudah dibubarkan polisi, namun polisi tetap berjaga untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi. Kami petugas keamanan dibantu oleh TNI dan jajaran akan melakukan kegiatan razia, kegiatan penindakan apabila ada masyarakat oknum kelompok yang mondar-mandir di Kota Mulia ini dengan membawa alat panah. Saya akan sita, saya akan tangkap oknum-oknum tersebut. Dalam bentrok antar kubu pendukung calon bupati dan wakil bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mendamaikan kedua kelompok dan menyerahkan bantuan sebesar 10 miliar rupiah digunakan untuk ritual adat dalam rangka proses perdamaian antar kedua kelompok. Masing-masing kubu mendapatkan 5 miliar rupiah, di mana dana tersebut diambil dari APBD Puncak Jaya tahun anggaran 2025. Dengan diberikannya bantuan dana tersebut diharapkan bentrok tidak kembali terjadi dan pilkada wilayah Puncak Jaya bisa berjalan dengan aman. Saudara, polisi menangkap 7 pengedar sabu di Jembrana, Bali. 4 diantaranya merupakan residivis. Polisi melakukan aksi tangkap tangan sejumlah pengedar narkoba jenis sabu di Jembrana, Bali. Dari ketujuhnya, polisi menyita barang sabu seberat 13,31 gram, alat hisap, ponsel, dan sejumlah uang tunai hasil penjualan sabu. Dari pemeriksaan sementara, narkoba didapat dari Banyuwangi dan akan diedarkan ke beberapa wilayah di Jembrana. Kemudian yang terakhir adalah Pak Iman dan telah mengungkap 6 kasus pada 6 lokasi yang berbeda dengan total tersangka 7 orang. Adapun barang bukti yang kami amankan adalah 13,31 gram sabu-sabu, kemudian ada 4 unit sepeda motor yang ada di depan, ada 7 unit handphone. Kita ke berita lain, saudara. Pasca libur panjang Idul Adha, ribuan pemudik dari daerah Sulawesi Selatan mulai kembali pulang ke daerah Kalimantan dan sekitarnya. Ribuan penumpang memadati pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menaiki kapal menuju keberangkatan ke wilayah Kalimantan dan Malaysia. Mayoritas penumpang adalah pekerja di sektor industri yang hendak kembali bekerja usai menikmati libur panjang. Lonjakan pemudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terjadi pada hari Senin esok. Mau ke mana? Mau ke Samarinda. Itu dalam rangka apa, Bu Haji? Balik. Saya jualan. Oh, jualan di sana? Tapi dari mana ini, Bu Haji? Dari Baru. Dari Baru? Mudik ya, Bu? Iya. Berapa hari? Lebaran 1 minggu. Oh, Lebaran 1 minggu. Tetaplah di berita utama, usai jeda akan ada informasi terkait dengan kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di Serang, Banten. Menjadi satu dari 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini.